Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Punya Sumanti dari kelas Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan pelajaran tentang manajemen pemasaran dan e-commerce. Konsep inti pemasaran dibagi menjadi 7, yaitu kebutuhan, keinginan, dan permintaan, produk, barang jasa dan gagasan, nilai biaya dan kepuasan, pertukaran transaksi, hubungan jaringan, pasar, pemasaran, dan jalan pembeli. Dasar pemikiran pemasaran. Dasar pemikiran pemasaran berasal dari kata kebutuhan dan keinginan manusia yang kuat atau jenis dan merek tertentu dari barang dan jasa. Kebutuhan atau needs adalah tidak beradaban beberapa penguas dasar. Mereka merupakan hakikat biologis dan kondisi manusia. Keinginan atau want hasrat akan memuas kebutuhan yang spesifik. Keinginan manusia terus dibentuk dan diperbarui sejalan dengan perkembangan zaman. Permintaan atau demand keinginan akan produk spesifik yang didukung oleh kemampuan yang lebih penting. Berapa banyak orang yang benar-benar bersedia dan mampu membelinya yang didukung oleh banyak pembeli. Ruang lingkup pemasaran. Pentingnya pemasaran. Keberhasilan keuangan sering tergantung pada kemampuan pemasaran. Banyak perusahaan sekarang menciptakan posisi kepala pemasaran, seperti Chief Marketing Officer atau CEO, Chief Executive Officer atau CEO, dan Chief Financial Officer atau CFO. Apa itu pemasaran? Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi, adalah suatu perangkat proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada pelanggan. Evolusi marketing dan customer mix, yaitu 4P. Produk, price, pledge, promotion. 4C. Customer, cost, convenience, communication. 4E. Expectation, excellent, experience, emotion. Produk ditaruh di awal karena sangat berpengaruh langsung kepada hal terpenting dalam bisnis. Price sangat penting untuk ditetapkan agar dapat membandingkan antara kebutuhan dan kemampuan. Pledge dibutuhkan untuk cepat memenuhi kebutuhan pelanggan dan menyamankan pelanggan dalam berbelanja. Promotion communication sangat diperlukan untuk membuat pelanggan melakukan pembelian terhadap produk. Promosi terhadap produk dapat berbeda tergantung channel distribusi yang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Madanti dari D3 Administrasi Bisnis Reguler Pagi. Kali ini saya ingin membahas dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran dan E-commerce, yang di dalamnya terdapat pertukaran dan transaksi. Pertukaran merupakan konsep inti pemasaran, mencakup perolehan produk yang diinginkan dari seorang dengan menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Dalam pertukaran terdapat 5 syarat. Yang pertama, sekurang-kurangnya terdapat 2 pihak memiliki sesuatu yang bernilai bagi pihak lain, mampu berkomunikasi dan menyerahkan sesuatu, berhak untuk menerima atau menolak tawaran pertukaran, harus yakin bahwa bertransaksi dengan pihak lain merupakan hal yang sangat tepat dan diinginkan. Yang kedua ada transaksi, adalah perdagangan nilai antara 2 atau lebih pihak. Apa yang dipasarkan? Yang dipasarkan terdiri dari barang, jasa, event, pengalaman, orang, tempat, properti, organisasi, gagasan atau ide, dan informasi. Yang pertama ada barang. Barang merupakan bentuk fisik yang terbesar dari bagian produksi. Zaman sekarang, barang dapat dipromosikan melalui internet atau media sosial. Yang kedua ada jasa. Jasa mencakup hasil kerja perusahaan-perusahaan penerbangan, sewa mobil, hotel, dan sebagainya. Dan juga para profesional yang bekerja dalam atau untuk perusahaan seperti programmer, pengacara, dan akuntan. Yang ketiga ada event. Pemasar mempromosikan acara-acara khusus yang terkait dengan waktu bersejarah seperti pameran dagang yang besar, pementasan seni, dan ulang tahun perusahaan. Yang keempat ada pengalaman. Pengalaman seperti Walt Disney World Magic Kingdom, di mana pengunjung dapat mengunjungi negeri dongeng, kapal bajak laut, atau rumah hantu. Dan juga seperti Hard Rock Cafe, di mana pengunjung dapat menyaksikan pertunjukan musik secara langsung. Yang kelima ada orang. Setiap bintang film besar memiliki seorang agen, seorang manajer pribadi,
dan menjalin hubungan dengan agen-agen kehumasan. Yang keenam ada tempat, di mana kota, negara bagian, wilayah, bangsa-bangsa bersaing aktif untuk menarik para turis, pabrik, kantor pusat pemerintahan, dan tempat tinggal baru. Yang ketujuh ada properti, merupakan hak kepemilikan yang tak terwujud, baik berupa benda nyata maupun finansial. Yang kedelapan ada organisasi. Organisasi secara aktif bekerja untuk membangun citra yang kuat dan menyenangkan pikiran masyarakat. Yang kesembilan ada informasi. Pada hakikatnya, informasi merupakan sesuatu yang diproduksi dan didistribusikan kepada masyarakat seperti majalah Root and Track dan Byte, memasok informasi penting tentang dunia mobil dan komputer. Yang terakhir ada gagasan atau ide. Produk dan jasa adalah platform untuk menyerahkan beberapa gagasan atau manfaat, seperti katakan tidak pada narkoba. Perkenalkan, nama saya Yuri Kedwianti dari Prodi D3 Administrasi Bisnis, dan saya ingin mempresentasikan tentang manajemen pemasaran dan e-commerce. Siapakah yang memasarkan? Yang memasarkan itu ada 4, pemasar dan prospek, 2 pasar, 3 pasar pelanggan utama, dan 4 tempat pasar dan ruang pasar. Pemasar dan prospek. Pemasar adalah seseorang yang mencari tanggapan dari pihak lain yang disebut prospek, yang berupaya untuk mempengaruhi level waktu dan komposisi permintaan untuk memenuhi tujuan organisasi. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli barang dan jasa yang dapat dilakukan di mana saja, seperti di kantor, di jalanan, di rumah, dan di lain-lain. Pasar pelanggan utama yaitu pasar konsumen, pasar bisnis, pasar global, pasar nirlaba, dan pasar pemerintah. Pasar konsumen yaitu perusahaan yang menjual barang dan jasa konsumen secara massal seperti minuman ringan, kosmetik, perjalanan udara, dan alat lain-lain yang menghabiskan banyak waktu untuk membangun satu citra merek yang unggul. Contohnya seperti rumah tangga yang membeli kebutuhan pokok untuk kehidupannya sehari-hari. Pasar bisnis, perusahaan yang menjual barang dan jasa bisnis, yang membeli barang dengan maksud membuat atau menjual ulang sebuah produk kepada konsumen lain untuk mendapatkan laba. Pasar pembisnis harus menunjukkan bagaimana produk mereka akan membantu para pembeli ini. Contohnya adalah seperti pabrik yang memproduksi barang yang dijual kembali. Pasar global, perusahaan yang menjual barang dan jasa di pasar global, seperti misalnya mereka harus memutuskan negara mana yang akan mereka masuki dan bagaimana mengadaptasikan fitur produk dan jasa mereka pada masing-masing negara, dan bagaimana menetapkan produk dan bagaimana mengadaptasi komunikasi mereka agar sesuai dengan budayanya, seperti mitra usaha, pengusaha pabrik kontrak, atau pengusaha pabrik tunggal. Pasar nirlaba dan pasar pemerintah, yaitu perusahaan-perusahaan yang menjual barang mereka kepada organisasi nirlaba seperti di masjid, di gereja, di universitas, dan organisasi amal atau organisasi pemerintah. Pembeli pemerintah membutuhkan pelanggan, dan tawaran yang paling rendahlah yang paling disukai jika tidak ada faktor-faktor yang dikehendaki lain. Tempat pasar dan ruang pasar. Perbedaan dari tempat pasar dan ruang pasar yaitu tempat pasar bersifat fisik, misalnya toko, sedangkan ruang pasar misalnya seperti yang berbelanja lewat internet seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Bagaimana bisnis dan pemasaran berubah? Yaitu akibat kekuatan masyarakat yang besar kadang-kadang saling berkaitan dengan menciptakan perilaku yang baru, peluang baru, dan tantangan baru seperti globalisasi, deregulasi, privatisasi, pemberdayaan pelanggan utama, konsumisasi, persaingan semakin tajam, konvergensi industri, transformasi eceran, dan disintermediasi. Revolusi digital
telah menciptakan suatu zaman informasi. Zaman informasi berjanji untuk menghasilkan level produksi yang lebih akurat, komunikasi yang ditargetkan dan penetapan harga yang relevan. Globalisasi yaitu kemajuan teknologi dalam transportasi, pengiriman, dan komunikasi yang lebih memudahkan perusahaan untuk melakukan kegiatan pemasaran di negara lain dan lebih mudah bagi konsumen untuk membeli produk dan jasa dari pemasar di negara lain. Diregulasi, banyak negara yang telah menderegulasi industri untuk menciptakan pesaing peluang pertumbuhan yang lebih besar. Privatisasi, yaitu banyak negara yang telah mengalihkan perusahaan publik mereka ke manajemen untuk pemilikan swasta guna meningkatkan efisiensi. Pemberdayaan pelanggan, yaitu pelanggan semakin menghadapkan pelayanan mutu lebih tinggi dan adanya penyesuaian pesanan. Kostumasi, yaitu perusahaan yang mampu memproduksikan barang-barang yang terdefinisi secara individu, baik dipesan secara pribadi melalui telepon maupun secara online. Persaingan semakin tajam. Pengusaha pabrik bermerek menghadapi pesaing yang intens dan merek-merek domestik dan asing yang mengakibatkan meningkatkannya biaya promosi dan menyusutkannya biaya margin laba. Selain itu, pengecer yang kuat juga menguasai ruang rak yang terbatas dengan menempatkan merek-merek sendiri dan bersaing dengan merek-merek nasional. Konvergensi industri, yaitu perbatasan industri semakin kabur dan pada satu tingkat yang tidak dapat dipercaya ketika perusahaannya mengakui bahwa peluang-peluang baru terletak dari persilang dua atau lebih industri. Transformasi eceran, para pengecer kecil takluk pada kekuatan yang sedang bertumbuh dari pengecer raksasa. Para pengecer berbasis toko menghadapi persaingan yang tumbuh dan pusat-pusat katalog, perusahaan surat langsung, surat kabar, majalah, dan iklan TV langsung kepada pelanggan. Disintermediasi sebagai tanggapan terhadap disintermediasi, banyak perusahaan tradisional terlibat dalam reintermediasi dan menjadi brick and click, perusahaan yang membangun dan perusahaan yang dengan bangunan perusahaan yang berprofesi melalui internet, menambah layanan online dan tawaran yang sudah ada. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Monica Ferrara, saya dari program studi D3 Administrasi Bisnis Regula Pagi, dan saya akan menjelaskan tentang e-commerce. E-commerce adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang, dan jasa dengan memanfaatkan jaringan teknologi telekomunikasi seperti internet dan jaringan komputer. Jenis-jenis e-commerce yaitu 1. E-commerce business to business atau B2B dilakukan oleh kedua belah pihak yang sama-sama memiliki bisnis. Kedua, e-commerce business to consumer atau B2C dilakukan oleh pelaku bisnis dengan konsumen. 3. E-commerce consumer to consumer atau C2C menjadi perantara antara penjual dan pembeli seperti Tokopedia. 4. E-commerce konsumen to business yaitu kebalikan dari B2C, di mana konsumen bertindak sebagai penjual dan perusahaan bertindak sebagai pembeli. Komponen e-commerce yaitu 1. Produk, 2. Tempat menjual produk, 3. Cara menerima pesanan, 4. Metode pembayaran, 5. Metode pengiriman, 6. Customer service. Beberapa manfaat e-commerce bagi pelaku bisnis. 1. Kemudahan dalam aktivitas jual beli, 2. Memangkas biaya pemasaran, 3. Dapat meninjau target market yang lebih luas, 4. Penyebaran informasi lebih mudah dan cepat, 5. Proses pembayaran lebih mudah dan cepat. Manfaat e-commerce bagi konsumen yaitu 1. Konsumen dapat berbelanja dengan mudah selama 24 jam, 2. Konsumen dapat melihat berbagai macam pilihan produk dengan harga yang sesuai, 3. Konsumen dapat membeli produk dan jasa dengan biaya yang lebih mudah. Dampak positif e-commerce yaitu 1. Kesempatan untuk mengurangi biaya operasional. Kedua, berpotensi untuk mengikuti jangkauan secara global. Dan ketiga adalah kemudahan dalam membangun dan meningkatkan customer loyalty. Keempat, dapat meningkatkan supplier management.
Dampak negatif dari e-commerce yaitu 1. Hacker yang melakukan pembobolan pada sistem perbankan. 2. Kampanye negatif yang dilakukan oleh kompetitor. 3. Potensi kehilangan bisnis akibat human error atau putusnya jaringan listrik secara tiba-tiba. 5 bentuk e-commerce di Indonesia yaitu 1. Classfield atau daftar iklan baris. 2. Marketplace C2C. 3. Shopping mall. 4. Toko online B2C. 5. Sosial media shop. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.